Jangan takut. Aku datang untuk menyelamatkanmu sekarang. Ini adalah jimat pelindungku. Ini separuhnya untukmu. Ini akan melindungimu. Kalian tahu tidak? Pasangan pernikahan Tuan Mudali, meskipun cantik, sebenarnya bisu. Aku heran kenapa dia lama tak bicara. Ternyata dia bisu. Pelankan suaramu. Apa yang perlu ditakutkan? Kebanyakan orang tuli juga bisu. Aku bertanya-tanya metode apa yang dia gunakan untuk menikah ke keluarga Li. Ayo kita ganggu dia. Hai bisu. Bisu ini bisa mendengar. Hei si bisu kecil. Keluarga jinmu hanyalah keluarga kecil. Kau belum pernah lihat rumah keluarga Li sebesar ini kan? Aku sedang bicara padamu. Kenapa kamu tidak mengatakan apa-apa? Kamu benar-benar berpikir kamu istri ketua sekarang. Kamu benar-benar berpikir kamu bisa terbang ke dahan dan menjadi burung finik. Apa kamu tahu? Tuan Muda Li kami menikahimu hanya karena perintah Nyonya Tua. Perintah. Kamu tidak benar-benar berpikir dia bisa menyukaimu. Si bisu sepertimu kan? Tepat sekali. Jangan pergi terlalu jauh. Si bisu marah. Dia bisa menggigit juga. Berhenti melambaikan tanganmu dengan liar. Kami tidak mengerti. Biarkan aku memberitahumu. Di keluarga kaya, wanita yang tidak disukai, bahkan tidak sebaik seorang pelayan. Menurutku, wajahnya cukup cantik. Bagaimana jika tidak sengaja tergores? Apa yang akan terjadi kalau begitu? Tuan Mudali ada di sini. Bian Mian. Apa yang ingin kau lakukan? Kalian semua keluar. Ya. Tuan Mudali, suami baruku. The film was translated and narrated by M Media. Memang memiliki beberapa kemiripan dengan Mian Mian. Tapi sayang bagaimanapun juga dia bukan dia. Jangan menatapku dengan tatapan seperti itu. Aku merasa jijik. Pernikahanku denganmu diatur oleh orang tua kita. Karena kau tidak menyukaiku. Mari kita hidup berdampingan dengan damai mulai sekarang. Dan tidak saling mengganggu. Jika aku tidak belajar bahasa isyarat, aku tidak akan tahu kau begitu fasih. Dan aktris yang begitu hebat. Ini, bukankah ini gaun pengantin yang aku siapkan untuk Mian Mian? Bagaimana bisa itu ada padamu? Siapa yang menyuruhmu memakainya? Lepaskan. Aku tidak ingin memakainya. Itu dikirim oleh keluarga Limwu. Dikirim. Jangan berpikir bahwa hanya karena kau memiliki beberapa kemiripan dengan Mian Mian, kau bisa menggantikannya. Apa kau anjing? Aku bukan orang yang mudah diintimidasi. Jika kau menyentuhku lagi, aku tidak akan bersikap sopan. Bahkan orang bisu pun tidak bisa menghentikan lidah tajammu. Kau yang memulainya. Jangan mencoba untuk mencari perhatianku di sini.
Sekarang kau mau lepas gaun itu? Sendiri atau butuh bantuan? Aku akan melepasnya sendiri. Tolong pergi. Cukup pemarah juga ya. Ibu, Ibu Su, aku datang menemuimu. Min. Membiarkanmu berkeliaran selama bertahun-tahun. Itu salah ibu. Setelah ibu selesai, bisakah mengadakan pesta ulang tahun anak di kapal pesiar paling mewah? Jiang Mian, kenapa kau tidak tinggal dengan benar di rumah keluarga Li? Apa yang kau lakukan di sini? Aku ingin datang menemui ibu. Kau datang menemui ibumu. Kau ingin dia bahkan di surga. Tidak tenangkan. Ayah, jangan salahkan kakakku lagi. Kecelakaan ibu adalah sesuatu yang tidak bisa diramalkan siapapun. Min baru saja kehilangan ibunya. Dia juga sangat sedih. Jadi jangan terlalu kasar padanya. Jangan berani-beraninya kau membela dia lagi. Kau hamil. Cepat pergi dan istirahat di mobil. Apa yang kau bicarakan? Anak siapa yang kau kandung? Min. Sudah kubilang jangan marah. 2 bulan lalu aku minum terlalu banyak. Waktu itu kau membawaku pulang. Aku tidak sengaja masuk ke kamar yang salah. Dan hamil anak ini dengan ayahmu. Soya, apa katamu? Kita adalah sahabat. Bagaimana kau bisa melakukan ini padaku? Dan bagaimana kau bisa menghadapi ibuku? And narrated by M Media. Apa yang kau lakukan? Suya sudah. Hamil anakku. Mulai sekarang. Dia adalah ibu tirimu. Tuan Mudali, apa yang membawamu ke sini? Ketua Jian. Karena aku menikahi Jiang Mian, aku harus datang hormati ibu mertuaku. Tuan Mudali ternyata sangat tampan. Bagaimana kakak bisa seberuntung itu? Terima kasih Tuan Mudali. Tuan Mudali. Kakak ipar, aku tidak menyangka kau bisa datang hari ini. Bisakah kami makan bersamamu? Tidak perlu. Aku masih ada urusan yang harus diselesaikan. Jadi aku akan pergi dulu. Kalau begitu aku akan membantumu. Kembali ke mobil untuk istirahat. Tidak, ibuku baru saja meninggal. Dan kau sudah hamil. Dia tiba-tiba kehilangan pijakan dan tenggelam. Apakah itu ada hubungannya denganmu? Katakan padaku. Min, aku tidak tahu apa yang kau bicarakan. Lepaskan. Kau masih ingin membela ibumu dan mengeluh tentang ketidakadilan. Jika bukan karena kau bersikeras mengadakan di kapal pesiar merayakan ulang tahun, bisakah ibumu mengalami kecelakaan? Kaulah pelaku sebenarnya. Ayah, Ketua Jian, apa yang kau lakukan? Tuan Mudali. Gadisku tidak patuh. Aku akan memberinya pelajaran. Jiang Mian adalah tunangan yang dijodohkan nenek untukku. Meskipun secara pribadi aku tidak mengakuinya, tapi secara lahiriah, dia sudah menikah ke keluarga Li. Dia sekarang adalah anggota keluarga Li. Aku minta agar keluarga Jiangmu mulai sekarang bersikap lebih sopan padanya. Liun Chuan. Sepertinya dia tidak seburuk yang kubayangkan. Ya. Itu tidak akan terjadi lagi. Untuk apa kau masih berdiri di sana? Apa kau belum pergi juga? Apa yang baru saja terjadi? Jangan terlalu memikirkannya. Aku akan membantumu. Itu hanya karena kau sudah menikah ke keluarga Li. Ketika anggota keluarga Li berada di luar, mereka tidak bisa dengan mudah diintimidasi. Aku tahu. Tidak peduli apa yang kau pikirkan. Aku sangat berterima kasih atas bantuanmu. Aku sudah punya seseorang di hatiku. Jika kamu ingin berterima kasih padaku, maka menjauhlah dariku. Bagaimana? Apakah Mian sudah ditemukan? Pengumuman yang dikeluarkan oleh tim IL. Kali ini, mereka yang tewas dalam tanah longsor, dalam daftar pencarian dan penyelamatan. Nona Mian juga ada di antara mereka. Nona Mian mungkin telah tewas.
Li Yuanchuan. Ada apa denganmu? Bagaimana kau bisa mabuk berat begini? Bangun. Bangun. Mengapa kau minum begitu banyak alkohol? Ada apa denganmu? Bian Mian, Ada apa? apakah itu benar-benar kamu? Aku sudah mencarimu. Kemana sebenarnya kamu pergi? Beraninya kau menanyakan itu padaku. The film was translated and narrated by M Media. Li Yuanchuan. Li Yuanchuan. Kau salah orang. Lepaskan aku. Aku memimpikan itu lagi. Mungkinkah ledakan itu dalam mimpi yang menyebabkan amnesia kuku? Mengapa aku selalu mengalami mimpi yang sama? Kenapa kamu di tempat tidurku? Ya. Mengapa aku ada di ranjangmu? Kau tidak ingat apa yang kau lakukan? Jiang Mian, aku tidak menyangka kamu akan menjadi seorang yang tidak tahu malu. Wanita, kamu jelas tahu aku tidak menyukaimu. Namun kamu mengambil keuntungan dari aku yang mabuk dan naik ke tempat tidurku. Pahami ini baik-baik. Jelas-jelas kau tadi malam yang menyentuhku tidak senonoh. Aku. Kenapa aku tidak bisa mengingat apapun? Kau memutarbalikkan fakta. Aku belum pernah melihat orang sepertimu. Sikap macam apa itu? Jangan berpikir bahwa hanya karena tadi malam sesuatu terjadi di antara kita. Kamu adalah Nyonya Li yang sah. Jiang Mian. Berhenti. Apa kamu mendengarku? Istriku hanya akan selalu menjadi Mian Mian. Itu tidak akan pernah menjadi kamu. Dari mana datangnya luka di bahumu? Apa yang kau lakukan? Apa kau masih akan bertingkah seperti orang mesum? Itu sebenarnya di tempat yang sama. Cepat beritahu aku. Bekas luka di bahumu. Dari mana asalnya? Di mana kamu 3 bulan yang lalu? Bagaimana aku bisa memiliki ingatan dari 3 bulan lalu? Bekas luka ini, ibu bilang itu sudah ada saat dia menjemputku. Waktunya tiba. Cepat beritahu aku. Tentu saja aku berada di keluarga Jiang, tapi bekas luka ini, aku tidak mengingatnya. Aku terlalu memikirkannya. Benar. Mian Mian sudah meninggal. Lagi pula Mian Mia tidak bisu. Bagaimana mungkin Jiang Mian adalah dia? Jiang Mian. Aku tidak peduli apa yang terjadi tadi malam. Tapi dengarkan aku baik-baik. Aku tidak punya perasaan padamu. Sama sekali. Tidak ada perasaan. Lalu semalam, sepanjang malam, kenapa kau tidak melepaskanku? Cukup. Ini adalah terakhir kalinya aku memperingatkanmu. Jangan berpikir bahwa hanya karena kamu mirip Bian Mian, kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau. Kamu bahkan tidak punya hak untuk menjadi dia, penggantinya. Li Yuanchuan. Aku Jiang Mian merendahkan, menjadi pengganti orang lain. Aku adalah diriku sendiri. Sebaiknya kamu mengingat apa yang kamu katakan hari ini. Ibu, jangan khawatir. Aku pasti tidak akan membiarkan Suya melangkahi tulang-tulangmu. Untuk menikah ke keluarga Jiang, aku pasti akan membawa pembunuh yang membunuhmu ke pengadilan. Kenapa kamu datang sendirian? Di mana Li Yuanchuan? Kakak, tuan muda Li ini, apakah dia tidak setuju untuk datang ke pesta pertunangan? Dia ada urusan dan tidak bisa datang untuk saat ini. Dasar bajingan, kamu bahkan tidak bisa menangani masalah sekecil ini. Jika kamu menikah ke keluarga Li, apa gunanya kamu nanti? Baiklah, Mian Mian tidak sengaja melakukannya. Lagi pula hari ini adalah acara yang menggembirakan. Jadi jangan salahkan dia. Para tamu sudah datang. Ketua Jian. Selamat. Selamat. Istrimu yang terhormat, muda dan cantik, bersama Ketua Jian. Benar-benar pasangan yang serasi. Terima kasih. Saya dengar Nona Su sedang hamil. Sudah menunjukkan tanda-tanda. Ketua Jing baru punya putra di usia tuanya. Sungguh patut dirayakan. Ya.
Semuanya mari kita berbagi kebahagiaan. Semuanya, mari kita berbagi kebahagiaan. Jiang Mia, apakah kamu di sini untuk membuat masalah? Yakinlah. Aku di sini bukan untuk membuat masalah. Aku sudah menerimanya. Suya adalah sahabatku. Dan kau adalah ayahku tersayang. Kalian berdua bersama. Aku seharusnya memberikan restuku. Min, apakah kau benar-benar berpikir begitu? Bagus sekali. Aku benar-benar tidak ingin kehilanganmu sebagai teman. Sebagai seorang teman, aku juga berharap kau bisa bahagia. Aku akan punya hadiah besar untuk dipersembahkan nanti. Begitu lebih baik. Terima kasih semua sudah menghadiri perjamuan pertunangan Jiang Anguo. Ini suatu kehormatan besar. Terima kasih. Ketua Jian, ada apa ini? Suya, hadiah besar ini. Apakah kau puas dengannya? Tentang apa ini? Aku tidak tahu. Aku benar-benar tidak tahu. Jika bukan, karena koneksi luas Liun Chuan. Aku khawatir, kita tidak akan bisa menyelidiki hal-hal yang disembunyikan Suya ini. Kamu tidak tahu. Bukankah kamu memberitahuku? Kamu belum pernah menjalin hubungan. Siapa pria itu, siapa dia? Aku benar-benar tidak tahu. The film was translated Ayah, and jangan gelisah. narrated by M Media. Suya masih hamil. Ya, ayah dia punya pria sebelumnya. Pernah menikah sebelumnya, bukan apa-apa. Selama anak itu berasal dari keluarga Jiang, bukankah itu sudah cukup? Katakan padaku, kamu dan pria ini, kapan ini terjadi? Anak di perutmu, apakah itu anakku? Tentu saja itu milikmu. Engo, bagaimana bisa kau dalam masalah seperti ini meragukanku? Seseorang panggil dokter. Aku ingin melakukan tes paternitas di sini. Min, kenapa kau mendorongku? Jiang Mian, apa yang kamu lakukan? Min, aku selalu tahu. Kau tidak setuju dengan pernikahan antara ayahmu dan aku ini. Tapi kau tidak bisa mendorongku. Sakit sekali, Engo. Anak kita harus bagaimana sekarang? Anak ini mungkin tidak bisa diselamatkan. Seseorang cepat panggil dokter. Kakak perempuan, kekeras kepalaanmu harus ada batasnya. Ayah akhirnya mengharapkan seorang adik laki-laki. Apakah belum cukup kamu sudah menyakiti ibumu sendiri? Sekarang kamu ingin menyakiti adik laki-lakimu yang belum lahir. Kenapa kau tidak percaya padaku? Ini jelas perbuatannya sendiri sebuah sandiwara. Itu hanya untuk menutupi fakta bahwa anak itu bukan anakmu. Aku tahu apapun yang kukatakan sekarang, kau tidak akan percaya padaku. Engo, aku rela mati untuk membuktikan ketidakbersalahanku. Biarkan aku mengikuti anak kita. Engo. Aku tidak akan membiarkanmu dan putra kita mendapat masalah. Perjamuan pertunangan Ketua Jiang. Benar-benar meriah. Tuan Muda Li, Anda sudah tiba. Mohon maaf atas kelalaian saya menyambut Anda. Namun saya mohon maaf jika keramahan kami kurang hari ini. Tidak apa-apa hari ini. Aku datang khusus untuk mengucapkan selamat kepadamu. Kebetulan tepat di luar pintu, aku melihat seseorang menunggu. Jadi aku membawa mereka masuk bersamaku. Ketua Jiang, lihatlah. The Apakah film kamu was mengenali mereka? translated and narrated by M Media. Dokter Liu, Anda datang tepat pada waktunya. Anda sudah menjadi dokter keluarga kami selama 15 tahun. Anda adalah orang yang paling saya percaya. Cepat, bantu saya melihat. Bisakah putra saya masih diselamatkan? Apakah Anda mengatakan anak di perut wanita muda ini adalah anak Anda? Benar sekali. Ketua Jian, Anda menderita oligospermia 15 tahun yang lalu. Sejak saat itu, Anda kehilangan kesuburan Anda. Bagaimana mungkin Anda bisa punya anak? Omong kosong apa yang Anda bicarakan? Kondisi yang saya alami. Bagaimana mungkin saya tidak mengetahuinya sendiri? Itu benar sekali. Pada waktu itu, mendiang istri Anda takut Anda akan sedih jika mendengarnya. Jadi dia secara khusus meminta saya untuk merahasiakan masalah ini. Saya masih menyimpan catatan medis Anda yang diarsipkan di ponsel saya. Wanita celaka.
Penjaga. Usir wanita celaka ini untukku. Usir dia. Enguo, dengarkan penjelasanku. Dengarkan penjelasanku. Enguo. Jingmian. Apakah itu kau? Apa yang kau lakukan itu salah, Jingmian. Usir dia. Jingmian. Ayah, bukankah ada kesalahpahaman di sini? Fakta-faktanya ada tepat di depan matamu. Kesalahpahaman apa yang mungkin ada? Nona Jiangming, membela Suya seperti ini, mungkinkah kamu juga terlibat? Tentu saja tidak. Aku hanya berpikir bahwa melakukan ini akan cukup memalukan jika itu terbongkar. Jiangmen, kamu sudah kehilangan Suya sebagai pembantumu. Kamu pasti sangat sedih, bukan? Selanjutnya aku akan mencari bukti untuk membawamu ke pengadilan. Dan semua yang kamu inginkan, aku tidak akan membiarkanmu memilikinya. Mohon maaf semuanya. Perjamuan pertunangan hari ini dibatalkan. Saya telah mempermalukan diri di hadapan kalian semua. Jiang Mian, apakah semua yang terjadi hari ini diatur olehmu? Tidakkah kamu tahu bahwa karena apa yang terjadi hari ini, aku akan ditertawakan seumur hidup? Ketua Jiang, Jiang Mian juga melakukannya demi kebaikanmu sendiri. Jika kamu menunggu sampai anak itu lahir untuk mengetahuinya, bukankah itu akan lebih konyol? Tuan Mudali benar. Saya minta maaf karena telah membuat tontonan untuk Tuan Mudali. Jika tidak ada hal lain, aku akan membawa Jiang Mian dan pergi duluan. Selamat tinggal. Jingmian, kali ini aku benar-benar meremehkanmu. Kemalangan telah menimpa keluarga kita. Sungguh kemalangan bagi keluarga kita. Jiang Mian, sudah menghentikan Suya untuk menikahi ayahmu. Mengapa kamu terlihat masih sangat tidak senang? Aku belum membawa pembunuhnya ke pengadilan. Bagaimana aku bisa bahagia? Untuk masalah hari ini, terima kasih. Jika kau tidak datang tepat waktu, ayahku tidak akan bisa menemukan begitu cepat sifat asli Suya. Apakah aku sepenting itu bagimu? Kalau begitu kamu hanya mengucapkan terima kasih secara lisan. Tidak ada ungkapan terima kasih lainnya. Aku bukan Mian-Mian, dan tentu saja bukan penggantinya. Tolong jaga batasanmu. Aku punya teman tiba di bandara hari ini. Maukah kamu menemaniku ke bandara? Tidak perlu terburu-buru. Tunggu sampai kita mengkonfirmasi Jiang Mian. Adalah Mian-Mian baru kita bicara. Pei Heng. Pei Heng. Pei Heng. Pei Heng, aku mencintaimu. Pei Heng. Pei Heng. Pei Heng. Pei Heng. Aku juga mencintai kalian semua. Li Yunchuan, saudaraku yang baik. Ayo peluk aku. Proposal proyek pengembangan untuk basis film dan televisi. Bagaimana perkembangannya? Baiklah, aku hanya menggodamu. Aku di sini untuk menjemputmu. Li Yunchuan, kau nakal lagi. Halo, aku Jiang Mian. Kau tidak bisa bicara. Tidak. Aku tidak bermaksud apa-apa lagi. Aku mengerti bahasa isyarat. Bicara. Tidak apa-apa. Kau benar-benar cantik. Menjadi cantik tidak ada hubungannya denganmu. Ini bukan yang kau ceritakan padaku. Gadis bisu yang kau dipaksa nikahikan. Tidak, ini bukan. Ini berbeda dari yang kau ceritakan padaku. Dan tidak sama. Jika kau tidak menyukainya, kenapa tidak biarkan aku kakakmu mengadopsinya? Bagaimana? Ayo kita kembali. Tuan Mudali. Tunggu aku. Ada apa? Jasad Nona Mian-Mian telah ditemukan. Apa yang kamu katakan? Gadis cantik. Kau baru saja bilang. Siapa namamu? Namaku Jiang Mian. Kau benar-benar cantik. Apa yang kamu katakan?
Tim Air di bawah tumpukan batu menemukan sesosok mayat wanita. Penampilan dan ciri-cirinya serta Nona Mian Mian, semuanya cocok. Seharusnya itu Nona Mian Mian. Informasi Nyonya sebelumnya. Apakah kita harus melanjutkan penyelidikan? Tidak perlu. Kuburkan jenazah Mian Mian dengan layak. Ya. Ada apa? Tidak ada apa-apa. Aku akan kembali duluan. Gadis cantik, aku juga menginap di kediaman keluarga Li akhir-akhir ini. Bagaimana kalau kita kembali bersama? Jiang Mian sendiri tidak punya kemampuan sebanyak itu untuk menjatuhkan Suya. Pasti Li Yunchuan yang membantu. Sekarang Jiang Mian punya dukungan Li Yunchuan. Di masa depan jika ingin menjatuhkannya, itu tidak akan mudah. Jika aku bisa membuat Li Yunchuan menyukaiku, itu bagus kalau begitu. Kakak, aku datang menemuimu. The film was translated and Kakak. narrated by M Media. Kakak ipar tidak dirumahkan. Dia pergi menjalankan tugas. Kakak, aku sedikit bertengkar dengan ayah. Bisakah aku tinggal bersamamu beberapa hari? Sudah tidak sabar. Aku ingin melihat. Apa rencanamu? Skema apa yang sedang kau rencanakan? Tuan Mudali. Jenazah Nona Mian Mian sudah dikirim untuk dikremasi. Gelang giok ini adalah barang terakhir yang dia tinggalkan. Itu semua salahku karena telah menyakitimu. Mian Mian. Mian Mian. Kakak ipar. Jangan. Jiang Meng. Siapa yang menyuruhmu mandi di sini? Aku. Kakak ipar. Kakak mengatur kamar ini untukku. Aku pindah tanpa berpikir. Aku benar-benar tidak tahu. Ini kamarmu. Keluar segera. Pergi. Jiang Mian. Hadiah yang kuberikan padamu terakhir kali. Apakah kamu puas dengannya? Jangan khawatir Nona Jing. Tentang kalung itu, aku tidak akan memberitahu siapapun. Kalau begitu bantu aku satu hal lagi. Setelah selesai, semua uang ini akan jadi milikmu. Jangan khawatir Nona Jing. Mengapa Jiang Mian membiarkan Jiang Meng datang? Kamar mandiku. Mungkinkah dia tahu? Dia tidak menyenangkanku. Apakah dia sengaja mengirim Jiang Meng ke sini untuk mendekatiku? Agar dia raih keuntungan bagi keluarga Jian. Wanita ini memang memiliki niat tidak murni. Tadi malam, siapa yang menyuruhmu mengirim adikmu ke kamarku? Sekarang kamu di sini berpura-pura menjadi istri yang berbudi luhur dan ibu yang penuh kasih. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu adalah nyonya muda? Apa yang kau bicarakan? Jiang Meng sudah pergi sejak lama. Apa yang kau bicarakan tentang mengirim seseorang ke kamarmu? Berhenti berpura-pura. Jangan kira aku tidak tahu. Pikiran kotor itu di kepalamu. Li Yunchuan. Li Yunchuan, tadi malam benar-benar ada gadis cantik yang masuk kamarmu. Betapa menariknya. Pergi. Maksudku, jika kau tidak menyukai Jiang Mian, kenapa tidak kau berikan dia padaku? Aku sangat menyukainya.
Wei Heng, jika kamu terus mengatakan omong kosong kepadaku, setiap kali aku melihatmu, aku akan menghajarmu sekali. Li Yuntuan sangat marah. Apalagi yang Jiang Meng lakukan? Untuk mendapatkan Jiang Meng, bukti melukai orang lain, bantuan Li Yuntuan sangat diperlukan. Lebih baik, menenangkannya lebih cepat. Gadis cantik, apa yang kau pikirkan? Bapak Wei Heng, kau adalah teman baik Li Yuntuan. Apakah kau tahu mengapa Li Yuntuan marah? Apa yang harus aku lakukan agar dia tenang? Itu hanya Li Yuntuan. Dia sudah seperti itu sejak kecil. Jangan pedulikan dia. Tapi jika kau ingin membuatnya tenang, The film was translated Aku punya cara. and narrated by M Media. Jiang Mian. Baru saja dia masih bersikap seperti istri yang berbudi luhur dan ibu yang penyayang. Sekejap ia sudah hubungi tuan muda lain. Jiang Mian, kau benar-benar punya bakat untuk itu. sedangkan kau pergi dan ambil gelang itu dari lacinya. Lalu, cukup oleh sedikit saja. Sudah cukup. Benarkah? Hanya dengan melakukan ini, Li Yuntuan akan tenang. Tentu saja. Aku mengerti. Terima kasih. Si cantik kecil ini sangat mudah dibodohi. Li Yuntuan tidak tega berpisah darimu sekarang. Itu hanya karena wajah cantik itu. Tunggu sampai hari dia tidak bisa lagi menolerasinya dan meninggalkanmu. Maka kau akan jadi milikku. Apa yang Piheng katakan? Pasti gelang ini. Ini agak kusam. Selama aku memolesnya sampai bersinar, Li Yuntuan akan senangkan. Pada saat itu, aku bisa memintanya untuk membantuku membalaskan dendam ibuku. Apa yang kau lakukan? Itu pecah. Maafkan aku. Aku tidak sengaja melakukannya. Ini adalah hal terakhir yang dia tinggalkan untukku. Pergi. Hak apa yang kau punya untuk menyentuh barang-barangnya? Maaf. Pergi. Sudah kubilang pergi. Apa kau tidak mendengarku? Keluar dari keluarga Li segera. Aku tidak ingin melihatmu lagi. Jiang Mian. Mengetahui dia begitu buruk, kenapa kau masih punya harapan padanya? Sepertinya, Tuan Muda Li benar-benar tidak tertarik padanya. Kalau begitu, sebaiknya aku mengikuti instruksi Nona Jingmeng dan memberinya sambutan yang pantas. Kau datang tepat waktu. Koperku, kau bantu menyimpannya. Dan aku tidak tahu di mana itu. Bisakah kau tolong carikan koperku? Apa maksudmu? Apa kau menyuruh-nyuruh kami? Seorang wanita yang tidak disukai suaminya sendiri. Seorang wanita yang hanya dilihat. Benar-benar berani. Bersikap seperti nyonya di hadapan kami. Dan menyuruh-nyuruh kami. Kau mau kemana? Kau sudah di sini. Selama berhari-hari. Sebagai nyonya Li yang terhormat. Sekarang kau hanya ingin berkemas dan pergi. Kau bisa pergi jika mau. Tapi hanya saja. Sepatuku. Setelah melayani Nyonya Li yang terhormat. Harusnya dibiarkan kotor. Jika kau menjilatnya sampai bersih untukku, aku akan membiarkanmu pergi. Sudah marah. Kalau begitu maki aku. Maki aku. Seseorang yang hanya bisa membuka mulutnya, tapi tidak bisa bersuara. Kau benar-benar berpikir kau istri ketua. Jika bukan karena ibumu yang serakah, yang mendorongmu masuk ke sini, kau bahkan tidak pantas
menjadi anjing di keluarga Li. Kau berani memukulku? Kau ingin mati? Kalian berdua, seret dia ke kamar mandi untukku. Untuk apa kalian berdiri saja? Apa kalian ingin mempertahankan pekerjaan kalian? Cepat. Aku akan menunjukkan padamu. Di keluarga Li ini, siapa yang benar-benar berkuasa? Maafkan aku Mian Mian. Aku bahkan tidak bisa melindungi kenang-kenangan terakhirmu. Tidak terlindungi dengan baik. Pergi keluar dan awasi untukku. Apa yang ingin kau lakukan? Bagaimanapun aku istri Li Yuanchuan. Kalian semua, dasar bisu, sok anggun dan sok suci. Apa yang kau isyaratkan? Baru saja. Apa yang dikatakan Tuan Muda Li? Aku mendengar semuanya. Dia menyuruhmu keluar dari keluarga Li, dan tidak pernah ingin melihatmu lagi seumur hidupnya. Dasar udik, apa yang membuatmu berpikir kau bisa menikahi Tuan Muda Li dan menjadi burung phoenix? Hari ini aku akan memberitahumu bahwa di keluarga Li ini, kau hanyalah seekor kodok di lumpur. Kau bahkan tidak sebaik aku. Jiang Mian. Jiang Mian. Aku tidak akan tertipu oleh permainan jual mahalmu. Bagaimana dengan itu? Apa kau masih memintaku untuk mencari kopermu? Kau ini apa? Beraninya kau menyuruh-nyuruhku? Kalian beberapa orang, berikan sambutan yang baik untuk Nyonya Li kita yang terhormat. Biarkan dia tahu bahwa di keluarga Li kami, status kami jauh lebih tinggi daripada dia. Li Yuanchuan. Kenapa kau masih di rumahku? Apa kau gila? Apa aku memberimu terlalu banyak kelonggaran? Kalian berdua, dorong dia ke dalam air untukku. Untuk apa kalian berdiri saja pergi? Ya. Ini sudah keterlaluan. Dia memecahkan kenang-kenangan terakhir Mian Mian. Aku menyuruhnya pergi. Itu sudah cukup lunak baginya. Ini, aku hanya menyuruhnya memolesnya. Bagaimana dia bisa memecahkannya? Kau menyuruhnya menyentuh gelang giok itu. Aku hanya menipunya. Untuk memoles gelang itu, aku ingin kau membencinya. Dan kemudian aku akan mengambil kesempatan. Siapa sangka, dia akan memecahkan gelang itu. Aku juga tidak tahu itu, bahwa kau akan semarah ini. Apakah rumahmu bergetar? Tunggu aku. Aku tidak punya permusuhan dengan kalian. Mengapa kalian melakukan ini padaku? Dasar bisu, beraninya kau memukulku. Kau berani memukulku. Hari ini aku akan mencakar wajahmu. Kalian berdua, pegang dia untukku. Gawat, Tuan Muda Li ada di sini. Mengapa Tuan Muda Li datang? Kalian berdua pegang dia. Aku akan pergi mengalihkan perhatian Tuan Muda Li. Halo Tuan Muda Li. Suara apa itu barusan? Kami baru saja membersihkan. Kami tidak sengaja memecahkan beberapa gelas. Kami akan segera membersihkannya. Sudah kubilang, kau beraksi berlebihan. Lain kali lebih hati-hati. Ayo pergi. Pegang tangannya ke bawah. Tolong.
Tolong. Tolong aku. Mian Mian, The Tuan film was Mudali. translated Di and dalam belum bersih. narrated by M Pergi. Media. kalian semua pergi. Bian Mian. Bian Mian. Bian Mian. Panggil dokter. Nyonya tidak terluka parah. Dia hanya mengalami beberapa luka ringan. Beberapa hari istirahat sudah cukup. Lagi pula bisu Nyonya disebabkan oleh kondisi yang didapat. Sekarang karena beberapa rangsangan, pita suaranya sementara tidak tersumbat. Adalah fenomena alami baginya. Untuk berbicara lagi, Tuan Mudali Anda tidak perlu khawatir. Terima kasih atas repotnya. Kaulah yang membuat Nyonya menderita luka-luka seperti itu. Aku. Kau juga mendorong Nyonya ke dalam air. Aku tidak bermaksud. Tuan Mudali, aku hanya kesurupan sesaat. Kau akan menggunakan metode yang sama untuk memperlakukannya sampai dia puas. Ya. Pergi. Jangan. Pergi. Jangan. Tuan Mudali, tolong ampuni aku, Tuan Mudali. Suya, pelayan. Satu persatu mereka semua jatuh ke tangan Jing Mian. Aku benar-benar meremehkanmu. Carikan Suya untukku. Kau ini makhluk macam apa? Dan kau berani menyuruh-nyuruhku. Kau tidak pantas. Mati saja. Kau sudah bangun. Kau masih terluka. Jangan banyak bergerak. Kau. Aku bisa bicara sekarang. Dokter bilang, kau kehilangan suaramu sebelumnya. Karena shock. Kali ini kau pulih. Juga karena shock. Aku bisa bicara sekarang. Aku akhirnya bisa bicara lagi. Ibu. Kau melindungiku, bukan? Pasti kau yang melindungiku. Apa yang kau lakukan, Li Yuanchuan? Jika kau ingin aku keluar dari keluarga Li, aku akan keluar kalau begitu. Mengapa kau harus secara khusus mengirim orang-orang itu untuk menyiksaku? Aku tidak. Itu benar-benar bukan. Bukan aku yang mengirim mereka untuk membulimu. Benar-benar bukan kau. Itu benar-benar bukan aku. Mungkinkah? Jiang Meng lagi. Dulu kau bisa berbicara. Kan, sebelum masuk keluarga Li. Apa kau ingat, di mana kau tinggal? Dan siapa namamu? Siapa namaku sebelumnya? The film was Ada apa? translated Kepalaku and sakit sekali. narrated by M Aku- Media. Baiklah. Jika kepalamu sakit kita tidak akan memikirkannya. Kita tidak akan memikirkannya. Jangan sentuh aku. Aku tidak akan menyentuhmu. Kau istirahatlah yang baik. Kalau begitu aku keluar dulu. Suara Jiang Mian. Bagaimana bisa begitu mirip dengan suara Mian Mian? Li Shu. Mayat wanita yang ditemukan tim SAR. Apakah DNA-nya sudah diuji? Ini, Apa kau yakin itu Mian Mian? mayat wanita itu sudah dikremasi. Bagaimana kalau saya akan pergi mencari kepala desa King Sui terlebih dahulu dan membawanya ke sini? Pergi sekarang. Ya, Jiang Mian. Kau sebenarnya siapa? Aku dibuang ke hutan belantara oleh ayah bajinganmu. Menjalani hidup yang lebih buruk dari kematian. Namun kau cukup santai di sini. Terakhir kali bukan berarti aku tidak membantumu. Tapi Jing Mian, dia sudah bersiap. Jika aku bertindak sendiri, itu hanya akan menyebabkan kehancuran bersama. Jing Mian, aku ingin membuat hidupnya lebih buruk dari kematian. Sebenarnya, aku punya rencana yang bisa membuat Jing Mian kehilangan reputasinya sepenuhnya. Masuk.
Halo, Pai Heng, tidak perlu. Tidak perlu bergerak. Kau bisa duduk saja. Tuan Pai Heng. Mengapa kamu di sini? Jangan terus bilang, Tuan Pei Hen. Itu terlalu formal. Panggil saja aku, Pei Pei. Pei Pei. Aku di sini untuk meminta maaf padamu. Sebenarnya, aku sengaja mengirimmu untuk menyentuh gelang Li Yunchuan. Itulah sebabnya dia marah. Aku tahu. Kau tahu, Aku tidak tahu sebelumnya. Tapi setelah memikirkannya dengan cermat, aku mengerti. kau tidak marah. Niat awalmu. Tentu saja bukan ini. Tidak ada yang menyangka. Situasi saat ini akan muncul. Ini bukan salahmu. Jiang Mian, awalnya aku hanya berpikir, kau tampan. Tapi kemudian aku menemukan bahwa kau tidak hanya tampan, tapi kau juga memiliki hati yang baik. Kurasa aku sedikit. Tuan penampil Pei. Kau agak raput dan sakit-sakitan. Seolah kau bisa pingsan kapan saja. Tidak, maksudku kau masuk. Kenapa kau tidak mengetuk? Ketuk. Ini kamar istriku. Bagi pria sepertimu, untuk tinggal di sini. Tidak pantas kan? Kalau begitu aku akan datang menemuimu di lain hari. Aku pergi. Kau seorang gadis, membiarkan seorang pria tinggal di kamarmu begitu lama. Apakah itu pantas? Bukankah kamu juga masuk? Bisakah aku dibandingkan dengannya? Aku suamimu. Minum obatnya. Dan dokumen ini. Lihatlah. Soya, bukankah ayahku mengusirnya dari keluarga Jiang? Jiang Meng membawanya kembali lagi. Mereka berdua sekarang telah membentuk front persatuan. Coba tebak siapa yang ingin mereka hadapi. Menghadapiku. Tidak terlalu bodoh juga. Pelayan yang membulimu terakhir kali sudah mengaku. Orang yang menginstruksikannya adalah Jiang Ming. Benar-benar dia. Li Yunchuan. Aku benar-benar tidak membiarkan Jiang Meng pergi ke kamarmu. Aku tahu. Aku salah paham padamu. Maafkan aku. The Kamu film was bisa minta maaf. translated and Apa kau benar-benar narrated berpikir by M aku Media. adalah tipe orang? Siapa yang tidak bisa diajak berunding? Bukankah begitu? Kali ini aku salah paham padamu. Bagaimana kamu ingin menghadapi mereka? Aku akan membantumu. Tidak perlu. Fakta bahwa kamu memberitahuku ini sudah sangat membantuku. Mengenai apa yang terjadi selanjutnya, aku akan menanganinya sendiri. Temukan wanita ini. Urus dia untukku. Lalu ambil beberapa foto yang memuaskan untukku. Mengerti? Serahkan padaku, Anda bisa tenang. Kakak, aku akan segera sampai. Tunggu aku. Kakak, bagaimana kamu bisa jati seperti ini? Apa sebenarnya yang terjadi? Tidak terjadi apa-apa. Aku hanya tidak sengaja jatuh. Sudah tidak apa-apa. Kakak, ulang tahunmu akan segera tiba. Aku sudah membicarakannya dengan ayah, dan kita akan mengadakan pesta ulang tahun besar untukmu. Bagaimana? Ayo pergi. Bagaimana hasilnya? Tenang saja. Ini semuanya milik Jiang Mian. Foto-foto memalukan. Pesta ulang tahunnya semakin dekat. Mari kita beri dia kejutan ulang tahun. Baiklah. Aku dengar Nona Jing hilang selama bertahun-tahun dan ditemukan. Dan masih putri ketua Jieng. Satu-satunya putri kandung. Dia juga akan membentuk aliansi pernikahan dengan keluarga Li. Masa depannya tak terbatas. Hati-hati dengan apa yang kau katakan nanti. Pastikan tidak membuatnya tidak senang.
Nona Jing, selamat ulang tahun. Aku sudah lama mendengar bahwa Nona Jing memiliki kecantikan tiada tara dan memiliki temperamen yang luar biasa. Sekarang setelah aku melihatnya, itu memang benar. Kamu terlalu memujiku. Nona muda yang mana ini? Sangat cantik. Siapa kau? Anggur Nona Jing, apakah itu sesuatu yang bisa kau ambil begitu saja? Aku lupa memperkenalkan diri. Halo, namaku Jiang Mian. Ayahku adalah ketua grup Jiang, Jiang Angguo. Hari ini adalah pesta ulang tahunku. Jiang Mian, kamu bisa bicara sekarang. Ketika aku bangun pagi ini, aku tiba-tiba menemukan suaraku telah pulih. Kakak, bukankah kamu senang untukku? Senang. Kakak perempuan itu bisa pulih kesehatannya? Aku tentu saja senang. Jetty, kau adalah Nona Jing yang asli. Lalu siapa orang ini? Yang ini adalah adik perempuanku. Dia tinggal di keluarga Jiang, menggantikanku selama lebih dari 20 tahun. Meskipun tidak ada hubungan darah, dia masih bisa dianggap anggota keluarga Jiang, atau setengah putri keluarga Jiang kan? Benar kakak? Semua yang kakak katakan benar. Jetty yang tadi adalah palsu. Senang bertemu denganmu Nona Jing. Aku bertanya-tanya mengapa Nona Jing yang tadi terlihat sangat kampungan, dan sama sekali tidak memiliki keanggunan. Ternyata dia bukan yang asli. Memang benar, Nona Jing memiliki kecantikan tiada tara. Bagaimana bisa seorang yang tertukar, Nona muda palsu, membandingkan? Ya memang, benar kan? Apakah itu dilebih-lebihkan? Kalian semua mengobrol dulu, aku mau ke kamar kecil. Jangan terburu-buru. Hari ini, aku akan memberitahumu. Apa artinya membalas seseorang? Dengan cara yang sama. Terima kasih semua, sudah datang hari ini, untuk menghadiri pesta ulang tahunku. Aku harap semua orang bersenang-senang. Nona Jing berasal dari keluarga terkemuka dan telah membentuk aliansi pernikahan dengan keluarga Li. Bagi kami untuk bisa menghadiri perjamuan ulang tahun Nona Jing juga merupakan kehormatan bagi kami. Keluarga terkemuka apa di atas semua orang? Dia, apakah dia bahkan layak menikah dengan keluarga Li? Secara pribadi Jing Mian hanyalah seorang wanita tidak bermoral. Siapa kau? Omong kosong apa yang kau katakan? Siapa aku tidak penting. Yang penting adalah wanita ini sudah lama berselingkuh dari Presiden Li dengan pria lain dan terlibat dengan mereka. Aku punya di sini foto-foto yang mengkompromikan dirinya dan pria lain sedang bermain-main. Hari ini, di depan semua orang, aku akan mengungkapkan warna aslinya. Bicara. Siapa yang memerintahkanmu untuk mempermalukan Nona Jiang Mian? Itu Jing Meng. Jiang Meng dia menyuruhku untuk. Saya tidak tahu. Menghina Jiang Mian tanpa ampun. Dan dia juga berkata, selama aku menghina Jiang Mian, cukup keras. Semakin besar hadiahnya. Ada apa ini? Bagaimana ini bisa terjadi? Jing Meng, bukankah dia Nona muda palsu yang salah diadopsi keluarga Jing? Mungkinkah ini Nona muda palsu takut Nona muda asli akan mengambil tempatnya dan menyuruh seseorang untuk menghina Nona muda asli? Nona Su, jika ada pekerjaan bagus seperti ini di masa depan, panggil aku lagi. Aku kaya. Lang Lai tiba-tiba kembali. Jiang Meng, mulai sekarang, aku akan sedikit demi sedikit mengungkap warna aslimu yang munafik. Cantik, jangan khawatir. Aku akan melayanimu dengan baik. Apa kamu yakin? Kalian semua. Kami sudah lama menunggumu. Cantik, aku benar-benar tahu aku salah. Ini semua diperintahkan oleh orang lain. Aku hanya ingin mencari uang. Aku punya cara untuk menghasilkan uang. Lebih cepat, kamu mau? Ambil ini, dan berikan kepada orang yang menginstruksikanmu. Katakan saja kamu berhasil. Baiklah. Aku selalu menganggapmu saudara kandungku sendiri. Meskipun kita tidak sedarah, aku selalu memberimu cukup martabat dan rasa hormat di luar. Mengapa kamu melakukan ini padaku? Mengapa? Tidak kakak. Dengarkan aku. Aku, apalagi yang perlu dikatakan? Aku pikir ini adalah Nona muda palsu. Takut Nona muda asli akan kembali dan mengambil tempatnya.
Itulah mengapa dia membuat masalah di mana-mana, gunakan segala trik kotor di belakangnya. Namun di permukaan, dia berpura-pura lembut dan baik hati. Palsu. Dia palsu. Betapa tidak tahu malunya. Di keluarga Jiang, menduduki identitas Nona Jiang selama 20 tahun, dan bahkan mencari orang untuk mempermalukan Nona Jiang. Orang seperti itu harus keluar dari keluarga Jiang. Keluar dari keluarga Jiang. Kakak, aku minta maaf. Aku tahu aku salah. Aku tahu seharusnya aku tidak menempati posisimu selama lebih dari 20 tahun. Tapi saat aku diadopsi, aku masih bayi. Masalah ini tidak ada hubungannya denganku. Jangan percaya padanya. Nona Jing. Masalah ini, aku benar-benar terbutakan oleh delusi. Kesalahan sesaat yang menyebabkan kesalahan fatal ini. Aku mohon padamu untuk memaafkanku. Maafkan aku kali ini saja. Aku mohon padamu kakak. Tidak bisa memaafkan. Nona Jing tidak bisa memaafkannya. Melihat bahwa kamu adalah anggota keluarga Jiang, aku tidak akan mempersulitmu. Hanya saja mulai sekarang, kamu harus memperhatikan perkataan dan tindakanmu. Mengerti? Jangan khawatir kakak, penjaga. Bawa wanita ini dan bawa dia ke Biro Keamanan Publik. Dia akan didakwa dengan pencemaran nama baik dan fitnah. Jiang Min, beraninya kau? Seret dia keluar. Jiang Min, tunggu saja. Jiang Min, kau wanita jalang. Wanita jalang. The film was translated and narrated Tidakkah kamu by tahu, M Media. meskipun aku di pesta ulang tahun hari ini memaafkan Jiang Meng, reputasinya sudah hancur. Koneksinya di Jiangcheng mungkin sebagian besar sudah hilang. Dia benar-benar mencari masalah sendiri. Pesta ulang tahunmu. Kenapa kamu tidak mengundangku? Apakah kamu masih perlu aku undang? Kenapa aku tidak perlu diundang? Kita adalah suami istri. Untuk pesta ulang tahun seorang istri, tidak ada alasan bagi seorang suami untuk tidak hadir. Jika masalah ini tersebar, orang lain akan berpikir bahwa kita, sebagai suami istri, memiliki hubungan yang tegang. Ya, hubungan kita memang tidak pernah harmonis sejak awal. Tidakkah kamu membenciku? Siapa yang membencimu? Ambil ini. Kue Tat, begitu banyak yang terjadi hari ini. Aku benar-benar lupa makan kue. Makan semuanya. Jika kamu tidak menghabiskannya, kamu tidak diizinkan tidur. Semuanya. Jika aku makan semua ini, aku akan kekenyangan sekali. Kalau begitu meledaklah. Kamu terlalu mendominasi. Tuan. Berhenti. Kau pergi begitu saja setelah kembali. Kau bahkan tidak menyapa orang yang lebih tua. Apakah ini didikanmu? Bukankah kau bilang, aku mempermalukan nama keluarga Jiang? Tidak ingin melihatku lagi. Bagaimana mungkin aku mendekatimu lagi? Kau. Ayah? Aku selalu ingin bertanya. Jika hari itu, aku yang hamil, apakah ayah akan santai? Seperti saat menangani Jiang Meng? Atau apakah kau akan mengusirku dari keluarga Jiang? Menghapus namaku dari daftar keluarga? Atau apakah kau akan mengambil saham ibuku yang tersisa untukku dan menyita semuanya? Ayah, aku putri kandungmu. Meskipun kita terpisah selama lebih dari 20 tahun, bagaimanapun juga darah lebih kental dari air. Haruskah kau selalu berasumsi yang terburuk tentangku, dengan niat jahat yang paling besar? Atau apakah di hatimu hanya Jiang Meng yang adalah putrimu? Bagaimana denganku? Aku ini apa? Jika bukan karenamu begitu kau kembali, selalu merebut barang-barangnya. Bukankah semua ini milikku? Aku hanya mengambil kembali apa yang menjadi hakku. Lupakan saja. Kau tidak mengerti. Aku tidak pernah berpikir untuk mengusirmu dari keluarga Jiang. Adapun milik ibumu, saham yang ditinggalkan untukmu, itu adalah hadiah yang dia siapkan saat kau lahir. Aku tidak akan pernah menyentuhnya. Setelah kejadian terakhir kali, Jiang Meng telah kehilangan pengaruhnya di keluarga Jiang. Melihat kepribadiannya, dia seharusnya sudah bertindak. Mengapa dia begitu diam akhir-akhir ini? Jika dia tidak bertindak, akan sulit bagiku untuk menemukan kelemahannya.
Halo, Nona Jiang Mian. Ada masalah. Sahammu di grup Jian sedang diakuisisi besar-besaran. Aku khawatir kau tidak akan bisa mempertahankannya lebih lama lagi. apa? Apa yang kamu lakukan? Kamu. Saya mencari Tuan Muda Li Anda. Apakah Anda punya janji? Belum. Tapi saya mengenalnya. Katakan saja pada Tuan Muda Li bahwa saya di sini untuk menemuinya. Kamu juga kenal Tuan Muda Li kami. Apakah kamu tahu siapa Tuan Muda Li kami? Dia orang terkaya di Jingcheng. Saya istri Li Yun Chuan. Jangan konyol, jika kamu istrinya. Aku akan makan meja ini sambil berdiri di atas kepalaku. Kau, Bian Mian, Tuan Muda Li. kenapa kau di sini? Saya ingin membicarakan hal penting dengan Anda. Apakah kau akan berdiri terbalik dulu? Atau makan mejanya dulu? Aku, Dalam 1 menit. Carikan aku resepsionis baru. Ya, Pergi. pengetahuan tentang keuangan adalah sesuatu yang tidak terlalu saya pahami. Tapi itu adalah saham yang ibu saya tinggalkan untuk saya. Saya tidak bisa membiarkannya jatuh ke tangan orang lain. Tapi saya tidak tahu siapa yang mengakuisisi saham saya. Ini grup show. Grup Su. Tapi saya belum pernah memiliki urusan dengan mereka tanpa alasan apapun. Mengapa mereka menargetkan saya? Skalanya, grup show tidak besar. Bahwa mereka berhasil mengakuisisi sahammu kali ini. Juga karena manajemenmu yang buruk. Di antara alasan lainnya, aku akan membantumu mendapatkan sahammu kembali. Tunggu. Masalah ini tidak sederhana. Aku perlu berpikir dengan hati-hati. Datang hari ini. Kenapa kamu tidak memberitahuku sebelumnya? Maafkan saya. Saya telah mempermalukan Anda. Bagus kalau kamu tahu. Anda bilang, grup show ini bukan konglomerat besar. Jadi mereka pasti tidak akan sekaya dan sekuat itu. Sampai bisa sembarangan mengakuisisi saham. Tapi mereka secara khusus memilih untuk mengakuisisi milik saya. Pasti ada beberapa alasan di balik ini. Minumlah airnya. Saya sedang tidak mood sekarang. Anda menyebutkan grup show ini. Kamu bisa memilih untuk meminumnya. Atau aku bisa menyuapimu. Halo, istri ketua grup show. The film was Ingin bertemu translated denganmu. and Cepat kembali. narrated by M Media. Anda pasti Nyonya Su? Nyonya Su? Saya tidak mengenal Anda. Tidak tahu saya sudah menyakiti hati atau merepotkan Anda. Saya meminta maaf kepada Anda di sini. Namun mengenai saham keluarga Jiang, saya mohon Anda berbaik hati. Bagaimana keadaan berbalik? Jing Mian. Aku tidak pernah menyangka akan ada hari di mana kamu akan memohon padaku. Suya itu kau. Tangkap dia untukku. Apa yang kau lakukan? Kalian berdua lepaskan aku. Lepaskan. Kau menyamar sebagai istri ketua grup show. Apa sebenarnya yang kau inginkan? Aku tidak menyamar sebagai siapapun. Aku memang Nyonya Show. Jangan lupakan. Dengan ini, wajah cantik. Aku hampir menjadi Nyonya Jing. Kamu berani melotot padaku. Kamu pikir kamu siapa? Jika keluarga Jing tidak membawamu kembali, kamu akan menghabiskan seluruh hidupmu. Tidak bisa meninggalkan pegunungan. Dulu aku mengasihanimu.
dan menawarkan sedikit persahabatan padamu. Tapi kamu membalas kebaikan dengan permusuhan, terus-menerus menjegalku, dan menyebabkan aku berakhir dalam situasi ini. Menawarkan persahabatan, membalas kebaikan dengan permusuhan. Kau memang pandai berkata-kata. Apa kau benar-benar berpikir aku tidak tahu bahwa kau mendekatiku waktu itu? Hanya demi posisi istri ketua grup Jiang. Diam. Mengingat situasinya. Kamu masih berani berbicara padaku seperti itu? Apakah kamu benar-benar percaya? Aku tidak akan berani menyentuhmu. Aku katakan padamu, hari ini aku akan membuatmu penghinaan yang kamu timpakan padaku 10 kali lipat, 100 kali lipat. Pukul dia. Apa yang kau lakukan? Lebih keras lagi. Lanjutkan. Apakah sakit? Akan kukatakan padamu, di pesta pertunangan, saat aku diseret keluar, aku juga merasakan sakit yang sama. Sekarang aku akan membuatmu tahu bagaimana perasaanku saat itu. Soya, apa kau benar-benar berpikir kesulitanmu saat ini semuanya salahku? Akan kuberitahu, meskipun kau menikah dengan keluargaku, ayahku akan tetap paling mencintai ibuku. Dia tidak akan memberimu saham itu selama aku menikahi Jing Enguo. Aku akan mencari cara untuk mendapatkan aset keluarga Jing. Aku bisa saja memiliki semua ini. Ini semua karena kamu. Kamu merusaknya untukku. Jadi, kau benar-benar membunuh ibuku. Benar itu aku. Ibumu dibunuh oleh teman baikmu. Jing Mian, bukankah mendebarkan? Bukankah mendebarkan? Pembunuh. Aku akan membunuhmu. Jangan khawatir. Aku akan mengirimmu turun untuk bergabung dengannya segera. Siapa yang berani menyentuhnya? Li Yunchuan. Jiang Enguo. Beraninya kau menyentuh putriku Putri Jiang Anguo. Aku baik-baik saja. Suya. Apa yang baru saja terjadi? Sudah terekam semua. Kamu menyewa pembunuh. Dan bahkan dicurigai membunuh Nyonya Jiang. Tidak. Silakan ikut kami. Jangan sentuh aku. Tuan Mudali, buktinya sudah jelas. Kami pasti akan bertindak sesuai aturan. Mian, kamu yang paling baik hati. Aku teman baikmu. Kamu tidak akan meninggalkanku. Kan? Tolong aku. Tolong aku. Kau membunuh ibuku. Bagaimana aku bisa memaafkanmu? Aku tidak mau masuk penjara. Sisa hidupku. Masuk saja ke sana dan tebus dosa untuk ibuku. Tolong. Bawa dia pergi. Tolong aku. Aku tidak mau pergi. Kamu baik-baik saja. Mian. Mian. The Soya. film Kamu was sudah bangun. translated and narrated by M. Di mana Media. Suya? Jangan khawatir. Dia sudah ditangkap. Dia akan mendapatkan hukuman yang pantas. Semuanya sudah berakhir sekarang. Kamu sudah tidak sadarkan diri selama sehari. Kamu tahu akan ada jebakan kali ini. Akan ada jebakan. Kenapa kamu tidak membiarkanku masuk duluan? Apakah kamu harus membuat dirimu penuh memar sebelum kamu puas? Jika aku tidak melakukan ini, aku tak bisa memaksanya jujur, dan aku juga tidak akan bisa membawanya ke pengadilan. Benar, ketika aku memintamu datang menyelamatkanku, bawa orang-orang dari lembaga penegak hukum, mengapa kau membawa ayahku juga? Dia bersikeras datang sendiri. Ketua Jian, setelah dia tahu kamu dalam bahaya, dia bahkan tidak sempat mengganti sandalnya, dan datang bersamaku saat kamu tidak sadarkan diri. Dia menunggu di luar pintu sepanjang waktu. Dia baru saja pergi beberapa saat yang lalu. Minumlah air. Wajahku terluka. Ini hanya luka dangkal. Tidak ada yang serius. Yuan Chuan, lalu jika wajahku mendapat bekas luka, dan aku tidak lagi mirip rembulan putihmu, maukah kamu berhenti membantuku? Aku membantumu. Bukan karena penampilanmu. Tapi karena itu adalah tugas seorang suami. Kamu sudah tidak sadarkan diri selama sehari. Cepat istirahat.
Tapi, Kamu tidak punya hak untuk menolak. Berbaringlah. Tuan Mudali. Tuan Mudali, kau sudah keluar. Apa kau tidak akan tinggal di dalam sedikit lebih lama? Tapi omong-omong, bukankah kau Tuan Mudali? Awalnya kasihan Nyonya cuma karena wajahnya menyerupai Nona Mian Mian. Itulah mengapa aku lebih berbelas kasihan padanya. Mengapa kau menyangkalnya sekarang? Tuan Mudali, mungkinkah kau telah mengembangkan perasaan yang tulus untuk Nyonya? Aku belum. Jika tidak, ya tidak. Mengapa begitu galak? Tapi Tuan Mudali, meski kau sudah punya perasaan tulus, itu bukan masalah besar kan? Lagi pula Nona Mian Mian sudah tidak ada di sini, tapi Nyonya masih di sisimu. Hargai masa kini. Hargai orang di depanmu. Apa yang kamu lakukan di rumahku? Ini kontrak akuisisi grup show kuserahkan padamu. Saham Nyonya di grup Jian juga sudah sepenuhnya pulih. Keluar. Baiklah. Apel. Jiang Mian sudah bangun. Baiklah. Sekarang aku akhirnya bisa tenang. Yun Chuan, Jiang Mian anak ini cukup keras kepala. Tolong lebih perhatian dalam merawatnya. ayah, Jangan panggil aku ayah. Aku tidak punya anak perempuan sepertimu yang hamil di luar nikah dan memiliki reputasi pribadi yang hancur seperti itu. ayah, aku salah. Tolong maafkan aku. Anak dalam perutku, benar-benar sebuah kecelakaan. Malam itu aku mabuk. Guang Bei tak bisa menahan perasaannya padaku. Jati kami. Itu benar-benar tidak disengaja. Aku tahu ayah peduli dengan reputasi ayah. Aku bisa membantu ayah memulihkan kehormatan. Departemen desain keluarga Jeng kita tidak pernah menonjol, tapi aku yang terbaik dalam desain. Selama aku memenangkan kompetisi desain internasional berikutnya, aku bisa membantu grup Jeng kita di departemen desain mengamankan tempat. Bangunlah dulu. Ayah, apakah ayah sudah memaafkanku? Kompetisi desain internasional berikutnya untuk memenangkan kejuaraan. Seberapa yakin kau? 80%, tidak 90%. Demi ayah, demi grup Jing. Aku pasti akan memberikan yang terbaik. Kalau begitu tinggallah di rumah malam ini. Terima kasih ayah. Jing Mian, Jiang Enguo membesarku selama lebih dari 20 tahun. Dia tidak akan begitu saja meninggalkanku. Lagi pula aku masih berguna baginya. Segala sesuatu milik grup Jing akan menjadi milikku cepat atau lambat. Kenapa kamu di sini? Hal sebesar itu terjadi. Kenapa kau tidak memberitahuku? Apa kau masih menganggapku teman? Tidak ada hal besar yang terjadi. Bagaimana ini bukan masalah besar? Kamu hampir mati, apa kamu tahu itu? Bagaimana Li Yunchua menjagamu? Tiba-tiba saja. Kenapa kamu dikulit? Itu bukan salahnya. Bagaimana ini bukan salahnya? Kalau itu aku sama sekali tidak akan membiarkanmu. Tidak akan apa. Aku sama sekali tidak akan membiarkannya menderita kerugian apapun. Apa menurutmu aku akan? Dia sudah terluka sekarang. Itu. Bicara. Bicaralah. Ada apa, Mian Mian? Dia adalah iparmu. Aku perlu istirahat sekarang. Jika kamu ingin berdebat, pergilah berdebat di luar. The film was translated Beberapa hari and lagi aku akan narrated menemuimu by lagi. M-Media. Cukup harum. Bunga ini terlalu jelek. Jika kamu menyukainya, aku akan membelikanmu yang baru. Apakah benar bunga ini terlalu jelek? Atau apakah? Karena ini bunga yang dikirim Pei Heng, sehingga Tuan Mudali menganggapnya jelek. Bukankah kamu bilang, kamu tidak menyukaiku? Kenapa saat kamu melihat aku bersama Pei Heng, reaksimu begitu kuat? Kamu cemburu. Kenapa bersembunyi? Bukankah kamu ingin melakukan ini?
Karena kamu hanya seekor kelinci. Jangan mencoba menjadi rubah penggoda. Teknikmu terlalu canggung. Tuan Mudali, kalau begitu katakan padaku, bagaimana seekor rubah merayu orang? Pernyataan Suyai di lembaga penegak hukum sudah keluar. Dia mengakuinya, dialah yang membunuh Nyonya Jiang. Dan juga mengakui masalah penculikanmu tanpa ragu. Satu-satunya hal yang tidak dia sebutkan adalah Jiang Meng. Suya sangat membenciku. Bagaimana mungkin dia begitu mudah membongkar Jiang Meng? Bukankah itu terlalu mudah bagiku? Jiang Meng lebih pintar dari Suya, dan bahkan lebih sulit dihadapi. Membuatnya mengungkapkan kelemahan tidak akan mudah. Tidak perlu terburu-buru. Anjing yang terpojok suatu hari akan melompati tembok, mulai sekarang. Semakin dia peduli pada sesuatu, semakin aku akan mengambilnya. Maka aku tidak akan takut dia tidak akan memiliki hari di mana dia membuat kesalahan dalam keputusasaan. Kalau begitu Tuan Mudali ajari aku. Bagaimana seekor rubah merayu orang? Apa yang kamu lakukan? Jasad itu yang diduga Nona Mian Mian. Identitas mayat wanita itu telah dikonfirmasi. Itu bukan Nona Mian Mian. Itu bukan Mian Mian apa? Mayat itu bukan Mian Mian. Mian Mian masih hidup. Mian Mian masih hidup. Kau bilang mengenai pihak Nona Mian Mian. Begitu sesuatu terjadi, Nyonya muncul. Dan mereka berdua terlihat sangat mirip. Apakah menurutmu di dunia ini kebetulan seperti itu ada? Apa yang kuminta kamu selidiki sebelumnya? Informasi tentang Jiang Mian saat dia tinggal di luar. Sudahkah kamu menemukannya? Belum. Terakhir kali kau bilang untuk tidak melanjutkan penyelidikan. Jadi kami berhenti menyelidiki. Lalu kenapa kamu masih berdiri terpaku di sana? Cepat selidiki. Ya. Mayat itu dikonfirmasi bukan Mian Mian. Aku pasti akan bekerja sama dengan baik dengan Tuan Mudali untuk terus mencari keberadaan Nona Mian Mian. Ayah, ketua besar di kota itu sudah mengatur pekerjaan untukmu lagi. Maman, Tuan Mudali orang paling berkuasa dan berpengaruh di seluruh Jiangcheng. Kita tidak bisa menyinggung perasaannya, karena dia meminta kita untuk membantunya menemukan Mian Mian. Maka mari kita bantu dia menemukannya. Mian Mian ini, aku ingin tahu apakah dia beruntung atau tidak beruntung. Kau bilang dia awalnya menyelamatkan Tuan Mudali, dan itu mungkin saja baginya untuk menjadi istri ketua. Tapi sekarang, dia sudah hilang. Tuan Mudali mencari Mian Mian. Sebenarnya untuk menjadikannya istri ketua. Jika aku jati Mian Mian, itu akan sangat bagus. Kenapa kamu di sini? Aku menunggumu. Aku melihat hari ini hujan. Aku takut kamu tidak membawa payung dan akan basah saat pulang. Jadi aku sengaja membawa payung untuk menjemputmu. Tuan Mudali, haruskah aku mengemudikan mobilnya sekarang? Aku lupa kamu punya mobil. Jika aku tahu, aku tidak akan datang. Kamu datang tepat waktu hari ini. Mobilku mogok hari ini. Jika kamu tidak datang, aku harus berjalan di tengah hujan untuk pulang. Mobilmu mogok? Tidak Tuan Mudali. Aku baru saja selesai merawat mobil ini. Benar. Ketika aku merawat mobil ini, aku menemukan masalah besar. Aku baru saja akan melaporkannya padamu. Nyonya kau tidak tahu bahwa mobil ini sekali mengalami kerusakan internal. Mengendarainya sangat berbahaya. Apakah separah itu? Ya. Cepat bawa mobilnya untuk diperbaiki. Ayo pulang. Meninggalkan sebuah mobil mewah bernilai jutaan, tidak terpakai. Dan bersikeras basah kuyup di tengah hujan. Untung saja aku barusan memiliki kemampuan adaptasi yang kuat. Sangat cerdik. Jaketmu basahkan. Cepat lepas. Hati-hati jangan sampai masuk angin. Kemejamu juga basah. Bukankah ini tidak pantas? Apa yang tidak pantas tentang itu? Kita adalah suami istri. Tidak ada yang tidak bisa kita lakukan.
Itu tidak pantas. Aku bilang kamu tidak mungkin. Punya sesuatu untuk kumintakan. Aku hanya ingin bertanya padamu, Jiang Meng dan Li Guangwei. Apakah mereka sudah tidak bersama lagi? Kamu benar-benar punya sesuatu untuk kuminta. Apakah kamu marah? Aku bilang kamu hari ini. Kenapa kamu begitu patuh? Menungguku dan bermesraan denganku. Jadi itu untuk mendapatkan informasi tentang pria lain dari mulutku. Jiang Mian, kau benar-benar memainkan permainan besar. Tidak sama sekali. Aku hanya menanyakan pertanyaan kecil padamu. Dan kau bilang kau tidak mencoba memanfaatkanku. Bukankah ini termasuk? Bagaimana ini bisa dianggap memanfaatkan? Paling-paling aku hanya memintamu beberapa informasi. Jika kau berani lagi mendekatiku dengan niat tersembunyi, aku tidak akan membiarkanmu begitu saja. Ada apa-apa kau merasa tidak enak badan? Aku merasa mual akhir-akhir ini. Tidak enak badan. Apa yang kamu lakukan? Diam dan pergi ke rumah sakit. Hamil. Hamil. Ya, sudah 8 minggu. Selamat untuk kalian berdua. Kalian akan menjadi orang tua. 8 minggu kalau begitu, bukankah itu hari? Mungkinkah dokter salah? Tidak kamu. Apa maksudmu dengan ini? Kamu tidak menginginkan anak ini. Tidak aku. Ingin. Kami menginginkan anak ini. Terima kasih dokter. Kau. Kamu. Aku. Aku. Kau bicara duluan. Kamu bicara duluan? Li Yuanchuan, apakah kita benar-benar ingin mempertahankan anak ini? Apa kau menyiratkan kau tidak menginginkan anakku? Tapi kamu tidak menyukaiku. Mungkin suatu hari kamu akan bosan denganku. Dan begitu saja menendangku pergi. Kalau begitu katakan padaku, bagaimana dengan anak ini? Saat kau bermesraan denganku, hari ini, bukankah kau penuh percaya diri? Kenapa kau tiba-tiba jadi seperti ini sekarang? Mungkinkah kau memang sudah berencana meninggalkanku selama ini? Aku. Kau tidak punya hak bicara. Sebelum aku setuju. Kau tidak diizinkan meninggalkanku. Dan kau tentu saja tidak boleh menyakiti anak kita. Baiklah. Cepat tidur. Karena kau hamil. Kau harus menjaga tubuhmu baik-baik. Tidak boleh begadang. Pergi belikan aku tempat tidur yang paling cocok untuk wanita hamil. Harus diantar malam ini. Suplemen prenatal. Semuanya harus yang terbaik dan termahal. Kau sama sekali tidak boleh ceroboh. Kenapa kelas pendidikan prenatal belum didaftarkan? Kau sudah hamil 8 minggu. Jika kita tidak cepat, kita akan tertinggal. Tuan Mudali. Lisu, kau datang tepat waktu. Oke Prancis, spesialis makanan bergizi, sudah tiba. Kapan dia bisa mulai bekerja? Dia sudah diundang. Dia akan tiba malam ini. Makanan, tidur, dan kebutuhan sehari-hari, semuanya sudah ada. Apalagi yang kurang? Lisu, kau bilang, apalagi yang harus kita siapkan? Tuan Mudali. Aku juga belum pernah menjadi ayah. Jadi aku tidak begitu jelas tentang ini. Benar, kau bahkan tidak punya istri. Bagaimana kau bisa mengerti hal-hal ini? Mungkinkah kau benar-benar jatuh cinta pada nyonya? Ini semua untuk aku makan. Ya. Wanita hamil membutuhkan suplemen nutrisi lengkap. Apakah kamu benar-benar sudah memutuskan untuk mempertahankan anak ini? Apa maksudmu? Aku percaya bahwa jika orang tua tidak saling mencintai, mereka seharusnya tidak punya anak. Tidak, aku tidak mengatakan aku ingin memaksamu mencintaiku. Hanya saja aku tidak ingin anakku lahir di keluarga yang tidak bahagia. Jiang Mian. Aku ada urusan lain. Aku tidak akan mengganggumu lagi. Li Yuanchuan berkata, Li Guangwei sudah pergi ke luar negeri. Kalau begitu dia mungkin sudah putus dengan Jiang Meng. Tidak heran. Dia tidak melakukan apa-apa 2 hari ini. Jadi dia kehilangan dukungannya. Sepertinya aku perlu mencari cara untuk memaksanya bertindak. Baru kemudian dia akan membuat kesalahan karena terburu-buru. Dan aku bisa menangkap kesalahannya.
Halo, apakah kamu senggang? Aku dengar kamu hamil. Kamu sudah tahu. Ekor Li Yunchuan hampir bergoyang ke langit. Bagaimana mungkin aku tidak tahu? Apa yang kamu pikirkan tentang memiliki anak itu? Aku belum The film memutuskan. was translated and Jangan narrated bicara by tentang M ini. Media. Aku datang mencarimu hari ini, karena aku butuh bantuanmu untuk sesuatu. Beritahu aku. Kemana kau pergi? Aku pergi mengurus beberapa urusan pribadi. Urusan pribadi apa? Itu privasiku. Aku tidak ingin memberitahumu. Pribadi. Aku menunggumu di sini selama 2 jam. Kau diam-diam keluar untuk bertemu Pei Heng, dan kau menyebutnya pribadi. Jiang Mian, apa aku terlalu baik padamu akhir-akhir ini? Sangat baik padamu, membuatmu berpikir. Aku punya temperamen yang baik. Itu sebabnya kau berani diam-diam keluar untuk bertemu pria lain, dan bahkan bertukar surat cinta. Bagaimana kamu tahu? Aku bertemu Pei Heng. Kamu menguntitku. Li Yunchuan, bisakah kamu sedikit menghargaiku? Mengizinkanmu untuk diam-diam bertemu pria lain adalah rasa hormat yang kau inginkan. Pertama, Pei Heng dan aku tidak bersalah, dan pertemuan kami terbuka serta jujur. Kedua, meskipun aku istrimu, aku juga punya hak untuk bertemu orang lain dari lawan jenis bukan, kamu seharusnya tidak mencampuri urusanku. Ketiga, aku bukan burung sangkarmu. Pun aku tidak perlu melaporkan semuanya padamu. Ada apa kau sudah membawa Pei Heng? Dan sekarang kau bicara padaku seperti ini. Kau sudah jadi cukup tangguh. Jangan kau lupa. Dulu kau mencari aku demi balas dendam. Bagaimana kau berakhir di ranjangku dan hamil anakku. Aku akan mengatakannya lagi. Apa yang terjadi hari itu? Bukan aku yang memulainya. Aku tidak pernah berpikir memiliki hubungan apapun denganmu. Li Guangwei ingin aku membawa anak itu dan pergi ke luar negeri lagi. Dia mungkin tidak ingin memiliki hubungan denganku. Jiang Enguo yang bersikap acuh tak acuh padaku. Jelas tidak bisa diandalkan juga untuk menjatuhkan Jing Mian. Aku masih perlu mencari pelindung yang kuat. Pei Heng, Pei Heng, Pei Heng, Pei Heng, aku mencintaimu. Pei Heng, Pei Heng. Dia di sana cepat. Pei Heng ada di sana. Dia ada di sana. Cepat. Kau adalah bintang besar itu, Pei Heng. Ikutlah denganku. Terima kasih. Jika kamu tidak membawaku ke sini, aku benar-benar tidak akan tahu tentang mereka. Kamu pasti Jiang Men. Kau mengenalku. Aku pernah melihatmu sebelumnya di rumah Li Yunchuan. Tuan Pei Heng, sebenarnya aku sangat menyukaimu. Bisakah aku mentraktirmu makan? Benarkah? Tentu saja kamu bisa. Ada apa? Tidak. Li Yunchuan, apakah kamu luang untuk menemaniku kembali ke rumah keluarga Jiang? Kurasa aku bisa mengaturnya. Kalau begitu tunggu aku berganti pakaian. Yunchuan, bagaimana kabar keluarga akhir-akhir ini? Kebetulan sekali. Semuanya ada di sini. Pei Heng, Pei Heng, ayah izinkan aku memperkenalkan kalian semua. Ini Pei Heng, aktor hebat Pei, dan juga pacarku. Halo semuanya. Mari silakan duduk. Ayah, kenapa ayah memanggilku kembali begitu mendesak? Apakah ada sesuatu yang mendesak? Tidak terlalu mendesak, tapi sangat penting. Aku akan mentransfer semua saham yang kumiliki kepada Jiang Mian. Menjadikannya orang yang bertanggung jawab selanjutnya di grup Jian. Apa? Apa kau keberatan? Tidak. Maksudku adalah, kakak baru saja ditemukan. Belum lama ini. Dan dia masih sama sekali tidak familiar dengan mengelola perusahaan. Untuk ayah sekarang,
Menyerahkan perusahaan kepada kakak. Aku khawatir itu mungkin tidak pantas. Masalah ini, itu tidak akan menjadi masalah. Bukankah Yun Chuan ada di sini? Yun Chuan, mulai sekarang di sisi Jiang Mian, kau harus menjaganya dengan baik dan membimbingnya lebih banyak. Kau bisa tenang. Ayah, aku masih merasa masalah ini sedikit. Baiklah, kita akhirnya berhasil. Berkumpul. Mari kita makan dulu. Kamu tidak bahagia? Tidak, Jangan sembunyikan dariku. Apakah ayahmu memberikan perusahaan itu kepada Jiang Mian? Kamu tidak rela menerimanya. mungkin. Jing Mian, jika dia tidak ditemukan kembali. Posisi itu seharusnya awalnya milikku. Apa yang ingin kamu lakukan? Lakukan saja. Tenang saja. Aku akan berada di belakangmu, mendukungmu secara diam-diam. Pei Heng, kau baik sekali. Baiklah. Ayo kita cari makanan enak. Ayah, ini teh ginseng yang kubuatkan untuk ayah. Silakan dicicipi. Ayah, bukankah ayah bilang, ayah akan mentransfer perusahaan kepada kakakku? Perjanjian pengalihan saham. Sudah ayah siapkan. Semuanya sudah siap. Selama adikmu menandatanganinya, grup Jiang akan menjadi miliknya. Dengan kata lain, selama aku menandatanganinya, grup Jing akan menjadi milikku kan? Apa yang kau katakan? Aku mengatakan bahwa grup Jing akan segera menjadi milikku. Kau. Jangan khawatir ayah. Aku tahu ayah tidak akan setuju untuk menyerahkan grup Jiang kepadaku. Jeti, di teh ginseng tadi, aku memasukkan halusinogen, obat yang menyebabkan keadaan vegetatif. Ayah, mulai sekarang kau bisa tidak terlalu khawatir. Aku membesarkanmu selama lebih dari 20 tahun. Kau. Beginikah caramu memperlakukanku? Ya, aku adalah nona muda tertua dari keluarga Jing selama lebih dari 20 tahun. Tapi setelah Jing Min kembali, semuanya berubah. Dan ibu melindunginya di mana-mana, memberinya yang terbaik dari segalanya. Kau di sisi lain, memarahinya, tapi di hatimu, dia akan selalu menjadi satu-satunya pewaris keluarga Jing. Aku ini apa? Aku bukan apa-apa. Jiang Goko sendiri yang menyebabkan ini. Ini semua perbuatanmu sendiri. Bajingan. Bajingan. Hati-hati. Bangun ayah cepat. Kakak, kenapa kau baru datang? Ayah hampir tiada. Bagaimana ini bisa terjadi? Ngomong-ngomong kakak, sebelum ayah koma, dokumen pengalihan saham sudah diserahkan kepadamu dan menjadikanmu penerus keluarga Jing. Apa yang kau katakan? Terakhir kali di keluarga Jiang, Ketua Jiang menunjuk Jiang Mian sebagai kepala berikutnya. Bagaimana mungkin itu kau? Ayah melakukan ini, pasti punya alasannya. Kalau tidak, dia tidak akan memberiku perjanjian pengalihan saham. Maaf kakak. Mulai sekarang keluarga Jiang adalah milikku. Kamu mengubah perjanjian pengalihan saham. Nona Jian. Jaga sikapmu. Apakah ini aku? Apa bedanya? Bagaimanapun sekarang, keluarga Jing sudah menjadi milikku. Dengan melakukan ini, kau tidak menganggap keluarga Liku serius. Pei Heng juga memiliki beberapa saham di keluarga Li. Lagi pula, pengaruh keluarga Pei di luar negeri juga tidak kecil. Yakin bisa melawan keluarga Li. Bagaimana rasanya kakak? Rasa memiliki segalanya yang direbut orang lain. Tidak menyenangkan kan? Kamu yang mencelakai ayah. Sama seperti kamu membunuh ibu waktu itu. Bukan begitu? Kau tidak punya bukti apapun. Apa gunanya mengatakan hal-hal ini di sini? Kakak Heng, mereka benar-benar menyebalkan seperti ini. Cepat usir mereka. Tepat sekali. Sampang. Seharusnya tetap di tempat sampah. Seseorang. Bawa dia keluar. Apa yang kau lakukan? Aku menyuruhmu menangkap Jing Mian. Bukan aku. Maaf tapi. Kamulah yang kami tangkap.
bajingan. Ayah, bukankah kau meminum teh itu? Kalian semua bersekongkol untuk menjebakku. Jika bukan karena itu, bagaimana kami bisa memancingmu untuk menunjukkan warna aslimu? Ini kau. Benar itu aku. Aku yang menyuruh Pai Heng untuk sengaja mendekatimu, untuk menciptakan bagimu perasaan, menemukan pelindung baru lagi. Tidak masalah. Serahkan padaku. Terima kasih. Aku juga memberitahu ayah untuk mengumumkanku sebagai orang yang bertanggung jawab selanjutnya. Aku membuat ayah sengaja minum teh bermasalahmu dan jatuh pingsan. Jing Mian. Jing Mian, aku akan membunuhmu. Kau berandal. Aku membesarkanmu lebih dari 20 tahun. Aku sebenarnya membesarkan ular berbisa. Kau binatang. Jika aku tahu ini lebih awal. Jika aku tahu ini lebih awal, kau pasti sudah mengusirku dari keluarga Jiang Kan. Akan kuberitahu, kau salah, kalian semua salah. Sejak awal, Jing Mian seharusnya tidak datang ke keluarga Jiang. Dia seharusnya mati di luar. Gila. Dia gila, dia gila. Kirim dia ke lembaga penegak hukum. Aku ingin dia membayar dengan nyawanya untuk Jingxianku. Bawa dia pergi. Ibu. Aku akhirnya membawa orang yang mencelakaimu ke pengadilan. Ibu. Ibu. Bian Mian. Bian Mian. Kau sudah bangun. Di mana Jiang Meng? Seperti yang kau inginkan. Dia sudah dibawa pergi oleh polisi. Kurasa mereka tidak akan bisa keluar seumur hidup ini. Baguslah. Di mana Pai Heng? Kau baru saja bangun. Dan kamu sudah mencari Pai Heng. Apakah hubunganmu dengannya benar-benar sebaik itu? Dia membantuku hari ini. Dengan bantuan sebesar ini, aku seharusnya berterima kasih padanya. Nona Jiang, kamu cantik dan cerdas. Kamu benar-benar memainkan permainan yang brilian. Masalah ini, kamu membahasnya dengan orang lain sebelumnya, dan bahkan memberitahu ayahmu. Tapi kamu sengaja tidak memberitahuku. Mengapa? Aku... Bukankah kamu bilang, kamu butuh bantuanku? Kamu bilang kamu ingin bantuanku, agar kamu bisa menyelesaikan balas dendammu. Tapi mengapa kamu tidak datang kepadaku? Mengapa kamu malah pergi ke Pai Heng? Apa yang membuatnya lebih baik dariku? Li Yuanchuan, kamu kehilangan ketenanganmu. Katakan padaku. Mengapa kamu pergi ke Pai Heng? Aku takut kamu akan berpikir. Aku memanfaatkanmu. Dalam hatimu. Bukankah aku hanya seorang wanita yang akan melakukan apa saja untuk mendapatkan bantuanmu, bahkan tanpa malu, naik ranjangmu. Karena kamu melihatku seperti itu, bagaimana kamu bisa benar-benar membantuku? Aku benar-benar tidak mengerti, karena kamu sangat tidak menyukaiku. Mengapa kamu menahanku di sisimu dan ingin aku mengandung anakmu? Apakah kamu benar-benar berpikir seorang anak yang lahir di keluarga seperti kita akan bahagia? Kapan aku bilang, aku tidak menyukaimu? Tuan Mudali. Apakah sesuatu benar-benar perlu dikatakan sekarang? Nona Mian Mian sudah ditemukan. Apa? Kamu Mian Mian. Ini aku. Apa kamu pikir? Aku mudah dibodohi. Kamu dan Mian Mian terlihat sangat berbeda. Dari mana kamu mendapatkan keberanian untuk menyamar sebagai Mian Mian? Itu karena aku melakukan operasi plastik. Selama longsoran lumpur itu, aku kehilangan sebagian besar wajahku. Aku menjadi tidak seperti manusia maupun hantu. Jadi aku menyembunyikan diri. Kemudian aku menabung untuk operasi plastik. Dan baru kemudian aku kembali ke desa Qingshui. Awalnya aku tidak ingin keluar. Tapi aku mendengar kepala desa berkata, kamu telah mencariku. Karena itu aku berani menemuimu. Ya Tuan Mudali. Persis seperti yang dia katakan. Dia adalah Mian Mian yang selama ini kau cari. Jika kamu tidak percaya padaku, apakah kamu masih tidak percaya? Jimat pelindung ini, dulu di depanmu. Aku mematahkannya menjadi 2. Apakah kamu sudah lupa? Ini benar-benar jimat itu. Jika aku tahu kamu akan meragukanku begitu banyak, aku seharusnya tidak datang mencarimu. Bian Mian. Maafkan aku. Aku terlalu banyak berpikir barusan. Kamu benar-benar terlalu banyak berubah. Jadi aku akan menanyakan satu hal lagi padamu. Bian Mian,
kamu bisa kembali hidup-hidup. Aku sangat senang. Kakak Yin Chuan. Ayah, saat Mian Mian menyelamatkan Tuan Muda Li waktu itu, bukankah dia memberinya separuh dari jimat pelindungnya? Kamu punya jimat pelindung itu. Gambarnya. Aku benar-benar. Tuan Muda Li memintaku membantunya mencari seseorang. Begitulah aku melihat gambar Liontin Giok ini. Jika aku mengikuti gambar itu dan membuat yang identik, jimat pelindung, bukankah aku akan menjadi istri Tuan Muda Li? Kau gadis, omong kosong apa yang kau bicarakan? Kau dan Mian Mian terlihat berbeda. Bagaimana mungkin Tuan Muda Li mengira kau adalah Mian Mian? Ya, Mian Mian terkubur di bawah longsoran lumpur. Jika dia cacat dan melakukan operasi plastik, itu tidak terlalu berlebihan kan? Ini, Ayah, selama Tuan Muda Li mengenaliku sebagai Mian Mian, maka aku akan menjadi istri ketua. Aku kemudian bisa melesat ke dahan dan menjadi burung finik. Tidakkah kamu ingin aku hidup lebih baik? ini luar biasa. Bagus dia sudah kembali. Tidak sia-sia kita. Bekerja sangat keras. Tuan Muda Li, Mian Mian sudah kembali sekarang. Kapan Anda akan mengadakan pernikahan? Apel. Mengadakan pernikahan. Ya. Mian Mian adalah penyelamat Tuan Muda Li. Tuan Muda Li bersusah payah untuk menemukannya dan membawanya kembali. Bukankah itu justru untuk menikahinya? Tidak. Tapi Tuan Muda Li kita sudah punya istri sekarang. Jadi apa yang perlu ditakutkan? Tidakkah dia bisa bercerai saja? Apa yang Anda bicarakan? The Li film Shu, was translated kamu turun dulu. and narrated by M Media. Tuan Muda Li, Mian Mian waktu itu mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkan Anda. Anda tidak boleh mengecewakannya. Kakak Yin Chuan, apakah kamu tidak menginginkanku lagi? Bagaimana mungkin aku? Aku tidak akan meninggalkanmu. Mian Mian belum mati. Maafkan aku. Maaf mengganggumu. Mian Mian, tunggu aku sebentar. Itu Mian, Mian. Tidak. Dia adalah istri Tuan Muda Li dari perjodohan. Waktu itu Tuan Muda Li dan saya, keduanya bertanya padanya. Tapi dia tidak tahu apa-apa. Tidak mungkin. Dia pasti Mian Mian. Mian Mian dan aku tumbuh bersama. Sejak kecil. Di wajah dan telinganya. Di mana setiap tahi lalat dan bekas luka berada. Aku tahu betul. Dia pasti Mian Mian. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Dia sekarang, istri Tuan Muda Li. Mereka menghabiskan setiap hari bersama. Bagaimana jika Tuan Muda Li mengetahui kita menipunya? Kalau begitu, bukankah kita menghadapi bencana besar? Anakku, ini, apa yang harus kita lakukan tentang ini? Jangan takut. Selama Mian Mian mati, aku akan menjadi satu-satunya Mian Mian. Jiang Mian. Mian Mian. Mengapa kamu keluar dari rumah sakit? Lagi pula itu bukan hal serius. Kamu, Kapan kamu berencana untuk menceraikanku? apakah kamu terburu-buru untuk meninggalkanku? Kamu sudah membenciku. Sekarang kamu sudah menemukan cahaya putihmu. Alasan apa lagi yang kita punya untuk bersama? Bagaimana dengan anak kita nanti? Apakah kamu membawa anakku? Kemana? Jiang Mian, kamu baru saja membalaskan dendam ibumu. Dan kamu terburu-buru untuk menyingkirkanku. Kamu benar-benar telah menghitung dengan baik. Lihat, dalam hatimu. Aku hanyalah wanita yang meninggalkan setelah merayu. Dan tidak tahu berterima kasih karena kamu melihatku seperti ini. Mengapa kamu menahanku di sisimu? Atau lebih tepatnya, kamu sudah jatuh cinta padaku. Jangan lupa, yang kamu cintai adalah Mian Mian. Jangan lupa, yang selalu kamu pikirkan adalah Mian Mian. Kakak Yin Chuan, apakah kamu tidak menginginkanku lagi? Orang yang kucintai. Apakah itu benar-benar Mian Mian? Mian Mian dan aku saat itu hanya bertemu sebentar sekali. Dia selalu dengan sopan memanggilku Tuan. Bahkan jika dia mendengar namaku dari orang lain, dia pasti tidak akan memanggilku Kakak Yun Chuan. Li Shu, Ya Tuan Muda Li. pergi dan selidiki secara menyeluruh untukku. Siapa sebenarnya Mian Mian ini? Ya, Kakak Yin Chuan,
Mian kamu di sini. Cepat duduklah. Aku kira kamu tidak menginginkanku lagi. Bagaimana mungkin begitu? Itu benar. Mian, saat kamu menyelamatkanku waktu itu, kamu juga mengatakan sesuatu padaku. Apa kamu ingat? Sudah begitu lama. Bagaimana aku bisa ingat? Aku ingat. Kamu memberitahuku bahwa kita berdua akan bersama selamanya. Kan? Benar. Kamu mengatakan kata-kata seperti itu padaku. Tapi, saat itu adalah pertemuan pertama kita. Dan situasinya mendesak. Bagaimana mungkin kamu mengatakan kata-kata seperti itu kepadaku? Mungkin. Mungkin aku salah mengingat. Apakah kamu masih akan berakting di depanku? Informasi pribadi. Kamu menganggapku Li Yunchuan sebagai apa? Apa kamu pikir kamu bisa menipuku seperti ini? Tuan Muda Li, aku salah. Aku sesaat terbuai. Aku tidak memikirkannya matang-matang. Aku kira ayahmu adalah orang yang jujur. Aku tak menyangka dia setuju bergabung denganmu dalam menipuku. Kamu akan segera, karena tindakanmu, membayar harganya. Aku salah. Telepon ayahmu, suruh dia datang ke sini. Ada sesuatu yang ingin ku bicarakan dengannya. Ayahku, dia punya janji dengan Min Min untuk membicarakan sesuatu. Apa katamu? Sayang, Ibu akan melindungimu. Mian, jangan salahkan Paman Ge. Paman Ge tidak punya pilihan. Paman Ge, Kau mengingatku. selamatkan aku. Aku masih punya anak di perutku. Mian, maafkan aku. Demi putriku. Hari ini, kau harus mati. Tuan Muda Li, saya salah. Tuan Muda Li, saya sempat bingung. Li Shu, kirim dia ke kantor polisi. Ya, Tuan Muda Li. Mian. Kamu baik-baik saja. Bertahanlah sedikit lagi. Aku sudah memanggil ambulans. Li Yunchuan. Aku ingat sekarang. Aku Mian dari desa King Sui. Apa katamu? Itu kamu. Jadi itu kamu. Aku sudah mencarimu selama ini. Li Yunchuan, kamu benar-benar terlalu menyebalkan. Mian, tentang apa yang terjadi sebelumnya, itu semua salahku. Aku minta maaf padamu. Maafkan aku. Aku mohon padamu. Bertahanlah sebentar lagi. Ambulans akan segera tiba. Bersamamu. Benar-benar melelahkan. Mian, bertahanlah sebentar lagi. Mian. Li Shu. Di mana ambulansnya? Mian, aku tahu aku salah. Apakah kamu masih bilang tidak menyukaiku? Kamu sangat mengkhawatirkanku. Namun kamu bersikap acuh tak acuh setiap hari. Mengatakan kamu tidak mencintaiku. Apakah ini yang kamu sebut tidak mencintaiku? Kau hampir membuatku takut. Setengah mati barusan. Bantu aku bangun. Bukankah ini waktu tempat dan orang yang tepat? Aku baru saja mendalami peran sebagai pemeran utama wanita dari novel tragis. Tapi kau, setelah bersamaku begitu lama, bahkan tidak menyadari bahwa aku adalah Mian. Aku serius curiga. Ik bermasalah. Tentang apa yang terjadi sebelumnya, itu semua salahku. Aku minta maaf padamu. Bagaimana kau ingin menghukumku? Apapun boleh. Katakan padaku. Baiklah, kalau begitu, aku harus berpikir dengan hati-hati tentang bagaimana aku akan menghukummu. Kalau begitu luangkan waktumu untuk berpikir. Aku akan menyentuh bayinya dulu. Kau tidak boleh menyentuh. Kau bisa menyentuh nanti.
Aku lapar. Lalu aku akan segera membawamu makan. Sesuatu yang lezat.